belum terbiasa gitu. Kemudian dari SPP, tadi saya juga dua direktur nih, Pak Heru, direktur pengawasan dengan BUMD, Pak Erik, direktur pengawasan keamanan dan itu di Pasla dan pengawasan yang itu. Jadi bersyukur kita bacakan dari puasa yang ini sesuai dengan pesan yang disampaikan sebelumnya melalui Bu Seli, betul Pak ya, Bu Seli sama yang sekarang sudah menjadi deputi PMK ya di tempat saya sebelumnya, gitu ya, yang miteranya mungkin dengan KSD juga menyampaikan informasi dari Pak Seli untuk deputi ya, silakan Bu, kami bisa berhubungan dengan nanti lah, mudah pada siang ini tidak bisa ketemu. Yang agendanya yang mungkin dua hal secara singkat sudah tidak bisa membahas itu, tapi secara lebih detail barangkali bisa disampaikan nanti oleh Pak Menteri dan teman-teman BUMD. Tentu hubungan ini diharapkan ada suatu tambahan informasi mungkin dari kami sendiri ataupun harapan dari semua terkait dengan mungkin kerjasama yang sedang berjalan beberapa waktu sampai dengan saat ini maupun ke depan. Sebagai informasi tambahan, kami juga sudah menghubungi teman-teman di BPKP Papua Barat ya Pak ya. Dan sekarang sudah pecah Pak, sudah berkembang, alhamdulillah disetujui Menpan untuk nambah 2 perwakilan lagi tapi di sana itu Papua Barat Daya dan Papua Tengah Mandiri ya. Kita sekarang punya 36 kantor perwakilan di BPKP Indonesia. Yang terbaru 2 itu di Sorong dan di Mandiri. Nah, rupanya sebelumnya sudah ada pengawasan ya Pak ya, yang dilakukan oleh teman-teman dari Manowari BPKP Papua Barat sebelumnya. Sudah undang juga secara Zoom untuk bisa dari informasi hasil pengawasan yang dilakukan sebelumnya lah sebagai tambahan. Mohon maaf juga teman-teman ya karena keterbatasannya waktu juga yang bagaimana kita belum mengundang teman-teman di kita juga bingung yang diundang Manowari apa Sorong ya. Oh ya. Nah barangkali nanti ya ada penugasan lanjutan setelah hubungan itu semua dari BPKP ya kami mungkin kita juga akan menugaskan teman-teman yang ada di Sorong dekat ya di Papua. Sementara itu barangkali kita dari kami memanfaatkan diskusi ini saja santai gitu ya. Dan berikutnya saya serahkan ke Pak Heru ya, menginisiasi rapat ini dan nanti mohon dari pihak BUMD bisa menyampaikan sebelum ada diskusi lanjut ya. Mohon silakan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu Saudara, terutama Pak Direktur Pertanian. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk menerima kami dari IMW dan dan kita dengan Bang Syawal ini kami mengucapkan dari IMW mengucapkan terima atas semua telah sama ini. Jadi singkat saja kalau Pak Deputi punya waktu yang sangat singkat pada Pak Menteri. Jadi kami dari SDP maupun dari UMI selama ini dari tahun 2021 kami melakukan kerjasama Pak prediksi gas dan UMI sebagai UMD mempunyai otoritas untuk mendapatkan gas terus melakukan prediksi gas diambil dari A dan jualkan dari B. Ya. Kami sendiri dari SDP tidak punya hubungan dengan PLTP, kami hanya punya hubungan dengan MOE. Ya. Dalam perjalanan sebelum pengurus ini ada terjadi standing outstanding kurang lebih sekitar 23 bulan dan
setelah pengurus ini terbentuk, maka ada yang baik semua menyelesaikan itu. Tapi pastikan kita butuh formula untuk selesaikan itu. Nah, salah satu formulanya adalah setelah kita diskusi dengan KLNP, sangat terbuka untuk melakukan selling inspection. Selling inspection yang dimaksud adalah kalau ada pernyataan dari MOI kepada KLNP untuk bisa melakukan pembayaran langsung ke kami, kita terjadi dari outstanding, maka itu sangat dimungkinkan. Ya. Memang kan kalau dari awal kan mesti kan ada scope account, tapi kami dari awal kan ada kelas dari jalan ini. Tapi kita dari outstanding, maka kami memikirkan untuk proses pembayaran ke depan itu sebenarnya seperti apa. Nah dalam konteks itu makanya forum ini meminta untuk mendapat semacam opini dari arahan karena kami dapat informasi bahwa dari pemeriksaan di provinsi ada catatan terhadap posisi ini. Kalau KLNP sendiri saya kira tidak ada masalah terhadap selling inspection. Saya rasa itu sudah tinggal seperti itu mungkin dari ada IWW itu atau pemina untuk mereka jadi ya terima kasih. Halo Pak, silakan. Kami nanti kalau memang ada penugasan lagi Pak ya, tentu tindak lanjut dari sini sebagai respon atas kunjungan OMD gitu. Setelah kami yang utamakan OMD yang merupakan saya dimiliki oleh Kabupaten Samarinda yang sudah sekolah dengan kita BPKP juga. Dan Pak, ini MOW ini salah satu-satunya BUMD yang sehat di Papua. Dan dari pemerintahan Papua secara Papua semua, bukan di Papua Barat saja, Papua semua. Jangan kan Papua semua, ini yang paling baik. Pendalaman di RDP. Iya Pak, itu selain Papua ya Pak. MOW. Halo Pak, saya memperkenalkan diri dulu. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya hormati Pak Deputi, Pak Direktur, teman-teman dari SPP, Pak Komisaris dan Pak Direktur Utama. Pertama saya izin perkenalkan diri, saya Preti Mahdi dari PT MOW. Saya selaku Direktur Teknik dan Bisnis dan beliau Pak Markus Karat, beliau Komisaris Utama kami, dan Pak Samsudin Ajam selaku Direktur Utama PT MOW. Nah, pertama-tama kami merupakan BUMD ya Pak, yang tadi mungkin sudah disampaikan bahwa selama ini kami juga didampingi oleh BPKP, dan yang terinfo kemarin kami merupakan BUMD percontohan mewakili Papua Barat Daya, di mana kami salah satu BUMD yang berjalan dengan bisa dikatakan walaupun dengan banyak polemik, tetapi kami masih tetap berjalan sampai pada saat ini. Nah, kemudian seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Febri bahwa kami melakukan perjanjian kontrak kerjasama. Kami merupakan BUMD yang diberikan alokasi gas dari Pak Menteri untuk melakukan gagas bumi, sehingga kami bekerja sama dengan Indonesia Power maupun dengan SGP untuk, kalau dengan SGP sendiri kami infrastrukturnya Pak, jadi pembangunan MRS. Nah, di mana mungkin pada manajemen sebelumnya itu kami ada outstanding berapa bulan yang tadi disampaikan Pak Febri itu, namun pada saat ini kami manajemen yang saat ini kami punya niat baik untuk menyelesaikan ini. Kemudian pada tahun 2024 kami didampingi juga oleh BPKP untuk melihat akan permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan ini, di mana di sini memang secara administrasi ada beberapa hal yang memang tidak dilakukan di awal, sehingga memang tapi dengan niat baik kami ya Pak, kami akan tetap untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Nah, dari hasil review BPKP mungkin Bapak sekalian sudah mendapatkan dokumen dari BPKP Papua Barat bahwa memang ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPKP itu sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan pendampingan hukum dengan bagian hukum pemerintah daerah. Kemudian kami telah melakukan kajian ke JPP
kemudian yang ketiga kami telah melakukan negosiasi. Namun sampai saat ini memang negosiasinya itu belum mencapai win-win solution. Nah kemudian dalam proses setelah pergantian manajemen ini Pak, kami dari 2023 sampai saat ini memang sudah bisa dikatakan untuk performa pembayaran itu sudah mulai membaik Pak. Cuman memang kemarin karena kita ada penyesuaian kontrak antara Petrogas dan kami MOW, begitu juga dengan Indonesia Power, sehingga di November dan Desember kami MOW bisa dikatakan tidak bisa membayar karena di situ ada selisih harga yang dimana diberlakukan oleh Petrogas itu sudah mulai berlaku di November. Sementara dengan kontrak kita dengan Indonesia Power, harga baru akan berlaku di Januari, sehingga memang di November dan Desember itu kami tidak bisa melakukan pembayaran. Nah permasalahannya di situ, kemudian dari sisi SGP sendiri ingin meminta untuk sebagai komitmen agar tidak terjadi lagi outstanding, meminta untuk dari kami MOW mengeluarkan salah satu surat yaitu standing instruction tadi, di mana IP Indonesia Power yang langsung membayar ke SGP, jadi langsung terjadi split payment di Indonesia Power. Sedangkan kami secara kontraktual MOW yang bekerjasama dengan Indonesia Power dan bukan SGP, sehingga memang kami butuh, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Febri adalah dari sisi Indonesia Power sendiri itu sudah bisa dikatakan sudah oke, tapi dari sisi kami karena kami juga BUMD percontohan Pak, kami ingin melakukan ini secara melakukan ini dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kami memang selalu didampingi oleh BPKP Papua Barat Daya. Jadi segala sesuatu informasi belakangan ini selalu kami update ke BPKP Papua Barat Daya, sehingga kami tidak ingin ketika kami mengeluarkan standing instruction ini kami menyalahi aturan, sehingga kami datang ke sini dengan tujuan untuk meminta saran ataupun opini dari bapak-bapak, apakah ketika kami mengeluarkan standing instruction ini apakah itu sesuai dengan aturan, karena kalau secara tata kelola ya Pak ya, setahu saya yang saya ikuti dari BPKP mungkin itu tidak sesuai tata kelola yang ada, karena secara kontrak yang melakukan kontrak adalah MOW dan Indonesia Power. Mungkin kalau dari saya seperti itu Pak. Lanjut ke mungkin. Ya, baik. Jadi ini bukan melakukan tugas, bukan. Ini ada Pak. Ini ada kerjasama antara Indonesia Power, MOW dengan Petrogas. Dalam melakukan kerjasama tersebut, MOW bekerjasama juga dengan IP itu untuk infrastrukturnya memang dari SGP. Kalau saya lihat mungkin nanti silakan ya didiskusikan. Berarti dua case gitu ya. Yang pertama kan dugaannya nih, yang sampai dengan titik ini sudah beberapa bulan gitu ya. Nah, ini perlu juga sebenarnya bagaimana bisa diselesaikan gitu kan, apakah perlu nanti ganti Q BKP Pak ya, atas nilai tunggakan ini saya juga bisa menyampaikan itu dengan di Papua Barat Daya gitu. Atau ini sudah firm gitu ya, atau kan MOW ini juga diaudit melalui gitu ya, ada makanya audit juga gitu kan, Nah yang kedua yang mungkin agak lebih kajian tadi yang disampaikan untuk kedepannya ada rencana bahwa nanti langsung dari Power gitu ya ke SPP. Nanti kan mungkin perlu ada pembaruan perjanjian atau adendum atau kontrak baru, itu bisa saja menjadi satu alternatif. Tapi kalau masih dengan payung yang lama mungkin belum bisa misalnya. Saya rasa dua hal itu aja ya. Tadi ya, dua hal yang menjadi dugaan gitu ya, bagaimana yang bisa diselesaikan, dan itu kemampuan dari
keuangan MOE seperti apa nih untuk jadi mohon bisa dijelaskan juga ke kami untuk akan menyelesaikan tadi apakah bisa sekaligus atau mungkin dicicil barangkali ya, ini tentu menjadi sesuatu yang bisa diinformasikan data-datanya untuk menjadi wajib kita. Yang kedua adalah yang kedepannya yang supaya tidak tapi terkait dengan grade juga ya, grade gimana itu perlu nanti harusnya begitu ya Pak ya. Jadi untuk itu Bapak dua direktur sudah pas lah. Silakan untuk ini karena beliau sudah paham Pak Felix ini memang menangani pengawasan selain Pertamina juga PLN kan. Nah, sudah banyaklah permintaan PLN juga yang dimintakan di BPKP terkait kerjasama dengan Indonesia Power dengan kita dan seterusnya. Kalau Pak Heru ya khusus BUMD-nya gitu, seluruh Indonesia. Nah saya mungkin di Pak ya, terima kasih Pak. Saya sudah ditunggu untuk membahas karena harus dikirim sore ini kepada PD pada BUMD Pak. Barangkali ada masukan dari Bapak rencana undang-undang BUMD Pak. Terkait tata kelola BUMD gitu langsung dari Papua nih maksud saya sampaikan gitu. Atau kalau ada boleh tertulis nanti bila tamu Pak Felix ya gitu. Saya lihat Komisi 3 juga DPR Pak ya juga merancang bersama Kemendagri, tapi di DPD-nya sendiri juga nggak ketinggalan gitu ya. Barangkali jadi percepatan bisa segera dilakukan. Mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bisa ya. Kita selesai. Kita sana. Siap. Oke. Ya, terima kasih ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya coba melanjutkan itu. Nanti Pak Ibu sudah sebenarnya dua hal besarnya adalah menangkap soal utangnya, utangnya, dan kedua kita keinginan untuk langsung bayar aja dari IP ke SPP. Nah ini tadi dari Bapak Bobi dan juga dari Bu Preti sudah menyampaikan kalau soal ini satu dulu ya, satu dulu. Saya kira utang piutang tidak kalah pentingnya soal utang piutang. Apa belum selesai ya karena nilainya ternyata saya dapat input juga Pak dari perwakilan nilainya sudah berapa disebut sampai 29 miliar. Oh 31 kalau sekarang. Nah tadi juga sudah sampai pada Bu katanya melakukan nego ini ya. Nanti kita tolong juga negonya seperti apa, kesempatan yang sampai seperti apa, atau negonya baru sekali Pak misalnya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi untuk yang soal utang piutang, saya akan mulai dari pertanyaan saya gini. Kalau saya membaca rekomendasinya teman-teman dari perwakilan BPKP Papua Barat, itu juga menurut saya ini sudah pas saja gitu ya. Pas. Coba tanya ke Biro Hukum atau Kabak Hukum Kabupaten Sorong. Perjanjian kontrak yang seperti ini 2020, 2022 saya coba teman-teman tersana memaparkan gitu ya. Terus sebenarnya urutannya seperti ini 2022 sampai sekarang ini seperti apa gitu. Nanti saya minta tolong Pak Dirut perjanjian itu
legalitasnya sudah seperti apa. Pertanyaan pertama dari BPKP Papua Barat kan itu, Pak. Ini kesempatan ini saya minta tolong nanti dijelaskan hasil komunikasinya dengan rapat hukum Kabupaten Sorong, perjanjian itu legal nggak sih gitu ya. Saya ingin dengar langsung dari Bapak Ibu, barangkali sudah juga dibahas. Terus rekomendasi kedua kan sebenarnya lakukan nego. Ya, jadi sudah. Jadi mungkin sebelum ke teknis permasalahan yang kedua, saya minta yang pertama dulu, bagaimana apa yang namanya legalnya itu menurut ahli hukum. Maklum Pak, ketika itu bukan ahli hukum, ya, ketika itu bukan ahli hukum. Jadi ketika nanti ahli hukumnya bilang ini sah, perjanjian ini sah, ya juga berarti kan akan jadi pijakan selama ini. Bapak Ibu semua, pijakannya adalah hukum itu kan jadi mereka. Nah terus setelah itu mau nanti diceritakan Pak Ibu negonya udah seperti apa, karena yang ini sesungguhnya kalau dari sisi teknis pengawasan Pak, rekomendasi itu kan harus dilaksanakan. Nah, seperti apa gitu ya, saya mencoba mengkorek nih dari perwakilan BPKP Papua Barat dan Papua Barat Daya, katanya rekomendasinya menurut kami belum berjalan Pak. Artinya apa? Kalau TL kami, ya apa namanya, rekomendasi kami belum ditindaklanjuti Pak, kinerja kami juga rendah. Itu Pak sebenarnya. Nah, ujung-ujungnya juga ke BPKP termasuk seperti itu ya. Jadi nanti minta tolong, kalau memang sudah berarti kan ini rekomendasi yang sudah kami laksanakan dan ini yang belum. Oke, saya kira saya mengawalnya dari situ dulu ya Pak. Sebelum nanti kalau soal teknis bagaimana jaringan dibangun dan seterusnya yang jago ini pakai Pak. Kira-kira gitu. Jadi monggo Pak, saya Bu Bapak apa namanya, Dewas ya Pak, Komisaris, Bu Breti, mungkin dari pihak Ibu dulu gitu ya. Gimana itu tindak lanjut dari tolong detailkan ya penjelasannya tadi sudah diawali, tindak lanjut dari rekomendasi teman-teman kita sekarang seperti apa? Baik Pak, kalau dari bagian hukum pemerintah ya Pak ya, menurut pendapat hukumnya bahwa kami secara hukum itu MOW dan SGP tidak melakukan tidak, di sini saya bacakan saja ya Pak ya, untuk tidak memenuhi standar tata kelola perusahaan Pak, GCG menurut PP nomor 54 tahun 2017 tentang tata kelola perusahaan yang baik. Jadi ininya pendapat hukumnya itu seperti itu, sehingga memang di sini pun yang perlu kami perhatikan adalah surat perjanjian yang memang di awal itu tidak ada persetujuan dari Pak Bupati selaku pemilik perusahaan, sehingga memang itu mungkin perlu dipertimbangkan kembali karena secara hukum juga Pak Bupati selaku pemilik itu tidak tahu proses bisnis ini, sehingga memang seperti yang tadi tata kelolanya itu tidak sesuai. Itu sih yang dari itu. Artinya perjanjian itu sah nggak menurut Pak Kapal Ibu? Kalau di sini sih Pak tidak menuliskan sah atau tidaknya, tapi tidak sesuai dengan tata kelola, sehingga mungkin perlu ini lagi Pak. Hasilnya sih kurang lebih sama dengan yang hasil dari BPKP. Seperti itu. Kalau dari KJPP sendiri Pak, kita kan sudah melakukan penilaian kita menggunakan KJPP secara bersama-sama dengan bersama-sama. Memang kalau dilihat dari hasil KJPP-nya memang lebih menguntungkan ke SGP karena nilainya itu MOW cuma lahan saja, yang punyanya MOW itu cuma lahan, gitunya secara bisnisnya itu seperti itu Pak. Seperti itu. Kemudian terkait dengan proses negosiasi, kita sudah melakukan negosiasi dan kebetulan kemarin Pak, karena kami juga sepakat untuk menyelesaikan proses ini, kita menyelesaikan dan dari hasil negosiasi ini kita ada dua opsi Pak. Yang pertama percepatan, jika memang percepatan ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan atau kita, karena ini kan sekarang kan kita terbuka bahwa MOW ini saat ini tidak memiliki
dana sebesar yang diminta oleh SGP, sehingga memang kami perlu pinjaman dana. Kebetulan kemarin kami ke SNI Pak untuk melakukan pinjaman untuk percepatan. Nah, opsi yang kedua adalah kami meminta ke pihak SGP untuk menambah jangka waktu kontrak. Menambah jangka waktu kontrak dari yang tadinya 15 tahun, mungkin nanti kalau misalnya dari SGP berkenan, mungkin akan dihitung kembali nilainya seperti apa, kemudian jangka tambahan waktunya itu seperti apa. Mungkin itu Pak dari hasil negosiasinya kami. Kami kemarin ke SNI juga untuk ya itu tadi yang percepatan tadi. SNI dengan rangka ini dari pinjaman. Iya, untuk menyelesaikan ya. Bukan Percepatan. Cepat mau diakhiri. Oh, Ya, jadi kita mau mengakhiri perjanjian ini. iya, Pak, jadi yang kita 15 bisa- tahun Iya, jadi iya. jadi pinjaman cuma 8 tahun gitu misalnya. mudah langsung diselesaikan. Oh, langsung Jadi selesai ya? kita mau buka dipercepat, sewa dipercepat. langsung personal semua kami menggunakan Jadi opsi kita Pak, yang penting ini lancar. Proses itu mau diapakan di belakang. Jadi Tambah tahun. temponya misalnya 2035 tambah tahun. Ya, oke. Kalau itu satu pertanyaan dari sisi MUI, Bapak sebenarnya mengakui ya punya utang itu ditagih dari SBP sekian gitu sebulan 1, berapa? 1,3 atau 4 itu sebenarnya pada prinsipnya Bapak ngakui ya ada utang itu, tapi upaya untuk membayar ternyata tidak punya uang. Jadi saya tangkap seperti itu. ya, jadi gini Pak, ini kan kita kembali lagi bercerita waktu terjadi Austin ini kan sebetulnya kami tidak tahu Pak awalnya ada, ya. belum ada. Seleksi lama. Nah kemudian setelah kami ada, barulah ini ada utang nih Pak, karena memang kita tahu bahwa MRS ini sudah terbangun, ini sudah pastinya ada mungkin ada kontrak atau seperti apa pada waktu itu kami tidak tahu, tapi dengan niat baiknya Pak Samsudin pada waktu itu kami mencari informasi untuk hubungi pihak SGP, menanyakan apakah ini ada kontrak atau seperti apa, karena memang ini kan sudah ada bangunan ini, sudah ada fasilitas, tapi apakah ini ada kontrak atau seperti apa. Nah ternyata setelah itu baru kami tahu ternyata ada kontrak kerjasama, tapi ini juga sudah beriringan dengan outstanding yang ternyata tidak terbayar pada zaman direksi yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa outstanding ini bertambah Pak? Memang karena mungkin di manajemen sebelumnya tidak melakukan OM, sehingga Pegawai terpusat BPKP Lanjut. dalam rangka mendukung Ini. efisiensi energi dan Energi. mari bersama-sama perhatikan hal-hal berikut ya, agar jadi pada waktu pendidikan itu menjadi lebih hemat, efektif dan ramah. jadi pada saat kita mengetahui ada outstanding, kemudian di direksi yang lama karena mungkin tidak membayar, sehingga dari SGP sendiri pun tidak melakukan OM. Jadi yang melakukan OM itu adalah kami MOW Pak. Nah setelah perjanjian itu kebetulan, sangat kebetulan sekali, peralatan yang ada di dalam MRS itu rusak, ada yang harus diperbaiki. Nah sekarang ini Pak, kalau misalnya kita menunggu dari SGP, sedangkan SGP sudah tidak mau memperbaiki karena kita tidak mau pembayaran, mau tidak mau kita harus menahan dulu pembayaran ke SGP dan kami memperbaiki metering yang ada di dalam MRS itu sendiri. Makanya itu mungkin itu nambah, dan kemudian memang ya ada beberapa hal yang harus kami selesaikan juga Pak. Seperti itu. Saya konfirmasi dengan SBP. Benar Bapak mau melakukan pembiayaan? Sebagai bentuk tanggung jawab Tidak mau melakukan Oh ya, pembiayaan. karena pada saat itu pelestarian lingkungan pertimbangan akan perhatian operation dan negosiasi dilakukan oleh mereka. Enggak, perjanjiannya sendiri punya apa? Seharusnya kami. Terus Tapi karena direksi lama tidak mengizinkan kami mengoperasikan, sehingga itu dioperasikan oleh MOW sendiri. tidak mengizinkan. Iya. Ada lalu lintas ini ada. Kamu menyurah terus Bapak menjawab kan? Nggak ada, Pak. Itu secara verbal. Tapi secara kontraktual harusnya kami yang mengoperasikan. Harusnya ya. Akhirnya Bapak ngakuin bahwa operasional harusnya bukan Bapak ya. Ya. Terus yang dalih
Iya. Dari pihak ini sudah ya. Pusat. Tidak ada, betul, tidak ada surat menyurat. Ya kita kalau proses itu kami tidak tahu Pak, karena memang kami sendiri pun untuk kontrak kerjasama ini secara administrasi tidak tercatat di dalam administrasi pembukuan kami Pak, karena tidak ada nomor surat, nomor kontrak dan lain sebagainya itu tidak tercatat di dalam administrasi kami, karena memang pada waktu direksi sebelumnya itu tidak ada terkesan kayak entah menyembunyikan atau seperti apa, kami juga tidak tahu, tapi yang pastinya itu kami tidak tahu lah untuk proses bisnisnya ini seperti apa. Bahkan mungkin pada waktu peneretangan berita acara kontrak ya atau pekerjaan pada waktu itu yang mendatangani di dalam berita acara tersebut bukan dari kami MOE, itu dari pihak lain. Pihak lain, menurut SPP berita acara yang diskusi apa yang pernah diperintahkan ke kami itu di bagian bawah itu kan memang betul Pak Said selaku dari MOE, tapi yang itu ada 2 tabel yang kami lihat, ada yang pertama PT MOE 1, 2 itu yang bagian gedenya itu bukan orang dari MOE yang menandatangani. Oke, jadi saya kasih proses iya, jadi maksud kami gini, kalau tidur dari awal, saya bermaksud ke versi historinya. Kami nggak mau investasi di sini. asalnya. Awalnya kami mau, ini tengah COVID. Tengah COVID, karena itu ada relasi-relasi yang dibangun, saya nggak ngerti apa, tapi nanti kami disuruh masuk kayak apa. Nanti yang siapa Pak? Nah itu banyak yang ngerti banget tentang sejarah ya. Kenapa harus masuk di situ? Ya, Kita kan juga jelas saya. Nah kami investasi di tengah COVID dengan niat baik untuk mau selesaikan membantu proses energi di Sorong gitu. Ya. Nah berarti kan secara bisnis, secara hukum kan itu clear kalau ada masalah internal. Waktu itu urgensinya apa? Biasanya Kenapa mau invest itu? itu HSG, maksudnya lagi krisis energi Indonesia atau kita udah lama kerja dengan Indonesia Power. Jadi pekerjaan kita, hubungan kami dengan Indonesia Power itu dari tahun 2004. itu berseru Pak. Dulu kita ngangkut batu bara di Surabaya Dari 2004. Nah, dulu Di Sorong Oh. Sorong juga. enggak Surabaya. Oh. Suralaya Mas. Oh Sorong ya. Iya. Oke. Kemudian tahun 2014 kami mengembangkan bisnis LNG. Jadi yang pertama kali kami lakukan adalah FSA di Benua Bali. Ya. Jadi itu yang pertama kali. Jadi itu adalah mau catat PLN masuk di bidang LNG gas. Karena waktu itu kan ada kebutuhan untuk mengkonversi dari diesel ke gas. Nah, Ini bicara tahun 2016. 16 kita udah operasi sampai sekarang. Nah, kemudian kita dapat informasi dari Indonesia Power bahwa mereka itu butuh juga gas Sorong dari Kepmen, iya Kepmen 13. Yang proyek itu maksudnya proyek 52 lokasi. gasifikasi apa? Iya, Mengubah diesel menjadi bukan regas ya. Proyek gasifikasi. Sudah jadi dari solar ke gas Iya. ya maksudnya gasifikasi itu. Betul. Lain Jadi dari Indonesia Power kami dapat informasi karena mereka bilang itu yang di Solo itu butuh orang yang punya uang dan knowledge. Karena kalau punya knowledge uang nggak punya uang nggak bisa. Tapi SSD-nya di sana masih diesel ya, HSD masih ini. Masih Ya? ASD. Dan mereka udah investasi kan. Mereka Indonesia kali Power ini. ya. Udah investasi kan untuk merubah kan dari zaman dulu pakai diesel. Jadi kalau switching ke investasi, gas switching itu kan ke nggak gas. semudah itu. Sama kayak di Nusantara Nusantara waktu kita profile FSA itu seperti itu juga. Dulu mereka konversi melakukan diesel atau menambah gas engine. Nah, kami dapat informasi dari situ, terus lewat PTG, baru kamu dipertemukan oleh manajemen lamanya OP. Karena pada saat itu MOU itu sudah ini ya berniaga
sudah berniaga sudah dengan PLN IG atau dengan Jadi sebelumnya Pak, sebelum kami dengan Indonesia Power, kami sudah berjalan dari tahun 2010 itu dengan pihak swasta, tapi untuk kelistrikan juga Pak. Jadi sebelum dengan bentuknya apa? gas. Maksudnya bisnisnya apa? gas juga sama kayak sekarang. Jadi dulunya itu kan sebelum ada yang proyek IPP ini ya, yang 50 megawatt ini, itu kami dengan pihak swasta, tapi menjual listriknya ke PLN juga, sama-sama ke PLN. Tapi setelah ada anak usaha ini masuk dari PLN, yaitu Indonesia Power, sehingga kami dari dulu sudah dapat alokasi gas gitu ya? iya sudah ada dari tahun 2010 Pak. Nah kemudian memang di awal Pak, setahu kami ya Pak, waktu itu kan memang saya juga sudah di MOW juga Pak. Saya sudah di MOW, Pak Samsudin juga sudah di MOW. Memang di awal proyek ini berjalan itu, waktu kami mau berkontrak dengan Indonesia Power, masih dalam proses untuk kontrak, penyusunan kontrak, yang kami tahu adalah kami akan bekerja sama dengan PDG, seperti itu Pak. Pertadaya gas ya? Pertadaya gas. Yang kami tahu kami akan bekerja sama dengan Pertadaya gas. Bahkan memang secara kalau dokumen lingkungan hidup ya, AMDAL ya, dokumen AMDAL itu masih sampai sekarang itu masih atas nama PDG Pak, karena yang kami tahu adalah MOW akan bekerja sama dengan PDG terkait dengan pembangunan pipa dan MRS ini sendiri. Tapi setelah itu, jadi sampai pun pergantian direksi, saya sama Pak Samsudin yang pada waktu itu di MOW tahu bahwa kami kerjasama sama PDG, bukan sama SGP. Nanti setelah, jadi memang situasi ini memang agak ini juga, karena memang semua serba kebetulan Pak. Jadi satu hari sebelum ada pergantian direksi, direktur yang lama itu panggil saya sama Pak Samsudin, diskusi bahwa ini kita ada surat dari pihak SGP terkait dengan outstanding. Besoknya setelah kami mengetahui itu, besoknya beliau diganti. Nah, karena ada surat itu dikasih tahu, maksudnya diberikan ke Pak Samsudin sama saya diinfokan, makanya besoknya setelah ada pergantian direksi kami mencoba menghubungi Pak Yuda waktu itu, karena memang kan sudah dikasih tahu nih sore hari besok diganti. Jadi Pak Samsudin kan ini kita ada permasalahan seperti ini, jadi kita cari tahu SGP. Kalaupun memang mungkin sore itu tidak dikasih tahu, ya mungkin saja kita tidak menghubungi Pak Yuda pada waktu itu. Itu Pak. Tidak pakai, tidak duduk di sini. Iya. Tidak duduk di sini. Ini maksudnya kami kan, terutama saya lah, mengetahui informasinya sepotong-potong ya. Jadi saya kebetulan hanya membaca sebuah ringkasan informasi, lalu memunculkan banyak pertanyaan gitu. Jadi menjadi penting Pak Ferry, Pak Yuda, seperti Bapak memulai tadi ya, dimulai dari sebuah COVID diminta masuk tadi terus terus kemudian menjelaskan bisnis SGP ini ternyata sudah ada dengan PLN sebelumnya, terus kemudian supaya kita dapat gambaran yang lebih sedikit utuh ya. Kalau enggak tuh ini sesuatu yang janggal. Kenapa satu perusahaan bertransaksi dengan perusahaan lain punya utang berbulan-bulan, yang satu merasa nggak tahu, yang satu juga nggak nagih, itu pasti pasti menjadi aneh. Saya tertarik pertama Pak, jadi kembali ke Pak Yuda tadi, ke Sorong itu waktu kemudian itu diundang PLN lewat PDG untuk info gitu ya. Di Bali kan kita kontrak dengan Indonesia Power. Kemudian kita ada kerjasama operasi dengan Pertadaya Gas juga, sama Perindo juga. Sama Perindo. Itu konsorsium ya waktu di Bali itu? Waktu kita masuk menang itu Bertiga konsorsium kami dengan Mumpus. Itu vendor internasional, kita menang. Mumpus yang provide kapal, kita FSD-nya ya. ya. Waktu dalam perjalanannya kita ada kerjasama operasi dengan Pertadaya Gas. Ini semua pihak yang terlibat di PDG juga ada di Sorong ini. Jadi kami juga dapat informasi dari PDG. Jadi PDG bilang ini, Pak, kita nggak bisa invest di Sorong karena masalah
MOE itu tidak punya izin niaga gas. Bagaimana mereka bisa jual beli gas kalau tidak punya izin niaga? Nah, untuk mendapatkan izin niaga, konsepnya harus memiliki atau kontrak BOT. Nah, sedangkan PDB sendiri nggak mau masuk ke dalam BOT. Direksi yang menjabat. Sebentar, niaga gas yang 2008 2010 tadi apa namanya? Sama juga Pak niaga gas. Tapi 2010. tanpa izin atau gimana? Kita ada izin Pak, jadi kita ada alokasi, ada izin juga. Jadi Ada izin niaga gas? ada. Kita semua kita sudah berjalan dari 2010 itu Pak. Dari 2010 itu kita sudah sama Arab Asia Power, Waimendaya, tapi kalau di sini dia Max Power. Dulunya mungkin Navigate kalau tidak salah, perusahaan swasta. Seperti itu Pak. Jadi dulu sebelum adanya Indonesia Power itu kami sudah berjalan dari 2010. Dan itu pipa dari Petrogas ke buyer itu Ya. yang membangun atau yang memiliki? Jadi memang sepertinya dulu ya, karena saya juga belum Iya, ada di iya. MOE. Sepertinya dulu itu kontrak kerjasamanya juga BOT Pak. Jadi setelah tahun keberapa itu dihibahkan ke kami. Oh. Untuk fasilitasnya meter maupun pipa itu tuh dihibahkan ke MOE. Nah, dengan pipa itu yang sekarang sebagian kami gunakan untuk Indonesia Power. Karena dari titik tie-in itu sudah milik MOE, kemudian 600 meter ke MRS itu yang kita kerjasamakan dengan Jadi SDP ini bangun yang bagian mana nih Pak? Tidak. Metering regulating system. Itu berapa? Oh, metering berarti bukan pipa ya, tapi sebuah Ada pipa sama terminal. kecil aja 600 meter karena harus bangun jembatan, ada lewatin sungai kecil, kali kecil. Belum ada. Kita sambung, baru ke darat lagi sampai ke MRS. Nah, keluar dari MRS sudah punya pipa daya gas. MRS itu sebuah peralatan lah ya. Iya, peralatan yang metering, di ada situ scrubber, ada gas ketemu pemantau. untuk mengukurnya itu ya. Iya. Iya. Yang sebelumnya belum dilayani berarti. Belum ada Pak. Jadi memang karena lokasinya berbeda, jadi memang kita butuh tambahan fasilitas, karena kalau yang lama itu kan kita masih lurus lagi ke sana, sedangkan ini sudah harus potong di tengah sini nih untuk masuk ke, karena kebetulan kan kita kan MOE sendiri juga pengelola KIK. Nah, dan kebetulan untuk lokasi PLTMG sendiri itu ada di kawasan itu. Jadi memang kita belok ya. Yang semuanya cuma lurus ini belok. Ini SGP berperan di situ lah ya. Iya. Nah, ini Pak, mungkin dari Pak Komisaris juga mungkin ada mau cerita sedikit Iya Pak, proses Pak. ini, kenapa bisa sampai ada seperti ini. Pak Martin itu penulis Injil yang pertama. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan bersama kami. Yang saya hormati Bapak Ketua, Pak dan kami dulu. Di bulan Oktober tahun 2022 itu terjadi pergantian direksi 2023 Kita patokannya pokoknya sudah nggak COVID ya. COVID itu 2002 tuh, Omikron. 2023 itu kemudian dibentuklah Pak Samsudin sebagai direktur, kemudian Ibu Teti sebagai direktur bisnis. Kemudian saya sebagai komisaris utama, kemudian saya di Kabupaten Solo, kemudian sebagai staf ahli. Setelah itu di bulan November itu baru disampaikan bahwa saya disampaikan komisaris ini kita ada tagihan utang dari SDP ini berkenan dengan pekerjaan meresin konstruksi dan meres dan perpipaan yang kemudian nanti di bulan Februari tahun 2024 kebetulan
kebetulan ada tim supervisi dari KPK Sorong. Lalu mereka juga mungkin mendapat informasi bahwa Kementerian Sorong itu ada BUMD yang mengelola ini. Lalu mereka waktu kami selesai kegiatan supervisi, Pak Sekda sampaikan ke KPK, kemudian saya diminta untuk nanti temani KPK ke kantor MOE. Nah, sampailah di sana, kemudian baru kami sampaikan yang mengelola dana segala macam. Lalu sekarang ini ada kita jual beli gas, tapi ini ternyata ada outstanding. KPK minta dokumen, mereka mau lihat ini kerjasamanya bagaimana sampai bisa pembayarannya seperti ini, kemudian diberikan. Nah, dokumen ini mereka nggak bawa, tapi bahasa pujian begitu di sana mereka sempat mempelajari, buka, dan memang di dalam dokumen kontrak kerjasama pembangunan MRS dan pipa ini ada beberapa dokumen-dokumen pendukung yang tidak ada di dalam dokumen itu. Lalu kemudian sempat mereka tanya karena di situ ada, di dalam lampiran itu ada panitia lelang kegiatan ini. Lalu mereka tanya panitia lelang ini kira-kira yang ikut menawar berapa perusahaannya. Saya juga baru masuk, jadi saya tidak tahu juga. Sempat saya ditanya, ini yang para mengikuti ini Pak Komisaris bukan? Saya bilang tidak, saya baru ini barang ini sudah dari 2020, saya baru 2023. Nah, kemudian dari situlah lalu KPK menyampaikan harus segera dikonsultasikan dengan BPKP. Untuk BPKP melakukan pendampingan dan melakukan review terkait dengan kerjasama ini. Nah, itulah di bulan April, tentu bulan Februari akhir tahun 2023, awal Maret itu saya langsung buat surat dari pemerintah daerah minta ke BPKP waktu masih Manokwari untuk mohon melakukan pendampingan dan review. Nah, di tahun 2003 itu kami sudah mulai dilakukan pendampingan dan review oleh BPKP Papua Barat waktu itu. Sehingga kayak Manokwari, kita awalnya kami ada Manokwari, kami mulai dipaparkan semua. Itu panjang prosesnya, itu hampir ya 7-8 bulan lah baru keluarlah rekomendasi hasil pendampingan dari BPKP. Salah satu di antaranya adalah melakukan renegosiasi lagi terkait dengan kerjasama ini. Ada juga minta untuk lembaga independen mungkin KJPP atau apa itu melakukan perhitungan kembali karena berdasarkan kajian lapangan saya udah bilang sama Roni untuk kasih tahu Pak Sam, katanya biasanya tuh bapaknya nakes sendiri gitu. Tapi belum aku cek lagi, coba ya. Belum ya? Itu dari hasil itulah yang keluar dari rekomendasi BPKP. Kemudian tadi ada pertimbangan hukum dari bagian hukum pemerintah daerah, lalu juga kita mulai melakukan pembicaraan dengan SGP untuk sama-sama kita minta KJPP melakukan perhitungan terkait dengan nilai yang wajar pekerjaan ini supaya kita mungkin bisa negosiasikan kembali dari prestasi yang dikerjakan, karena itu totalnya itu sekitar 44 miliar lebih investasinya oleh SGP saja. Nah, ini juga yang dipertanyakan KPK karena dokumen AMDAL ini punya PDG. Kenapa SGP masuk tengah?
ya ini ada apa gitu, itu sempat pertanyakan kayaknya ada proses lelangnya, kok kenapa tidak ada yang mengajukan penawaran yang lain-lainnya, tidak ada, cuma tunggal saja terima kasih, tunggal saja ditunjuk SGP begitu, padahal ini nilai kontraknya nilai pekerjaannya besar sekali, itu yang ending dari nilai investasi itu ke tarif ya. Ending dari nilai investasi itulah yang di dalam kontrak itu ada perhitungan selama 15 tahun itu menghitung jual beli gas yang lewat dari MRS ini itu berapa, sehingga tarifnya menjadi berapa? Jadi tarif kita awalnya kan 0,4 kan. Ya. Terus di restrict negosiasi kurang dilakukan di 2022 kita turunkan jadi 0,36. Nah hasil dari KJPP jadi sudah wajar kita itu 0,5. Jadi artinya kan kita agak mahal charge-nya. Jangan mahal. Nah inilah padahal harga yang dibeli dari Petrobras berapa Bu? 5,7 ya? 5,1 Pak. 5,1 jual ke ini 5,7 jadi cuma 6 0,6 kebagian 0,1 0,24 kan kita 0,3 ya kan 5 iya, ini kan 0,1 nya baru digantiin lagi jadi Kalau KJP kan 0,5. iya. nah Bapak itu 0,5 kalau oh iya ya 0,5 ya penting komentari dan ternyata info ini sudah tercium oleh KPK. Ini informasi dari Pak ini ya. Itu yang poin-poin pentingnya saya kira sebelum ternyata KPK pun sudah. Sebenarnya KPK kelihatannya itu pencegahan ya. Betul. Yang maju proyek itu ya. Iya. Maju proyek yang di misalnya di jam tinggi. Iya. Ini juga izin Pak. Setiap tahun pemeriksaan BPK sampai sejauh ini belum memunculkan utang ini karena ya mungkin jalan Tuhan juga pemerintah daerah belum ada penyertaan modal, karena kalau penyertaan modal pasti akan terisik semua. MOE 0 penyertaan modal dalam bentuk uang 0. Kita semua Pak. Penyertaan kita modal yang berinvestasi Enggak penyertaan modal, enggak ada Tidak, penyertaan tidak. modal. apa itu ada dalam bentuk uang. Kalau Tanah. aset iya, Aset tanah ya. aset tanah. Oh, menjadi MOU itu pure cash-nya dari bisnisnya. Bisnisnya aja. Nah, Makanya ini setiap audit BPK dan nggak nengok. nggak nengok ini karena ini anggaplah proses bisnis. Bukan. Ya, Karena ya. kalau ada uang pemda itu pasti dia akan kerja. Oh, jadi bedanya ngasih kas, ngasih Tapi hasil. kan tetap aja Cuma tetap memang ya. penyertaan benda ada di situ. Ada karena aset. Iya. Kan dirupiahkan. Iya betul. Pak Markus bilang ini anugerah belum ditengok-tengok, Iya. nanti besok akan ditengok. Iya. Betul. Risiko itu tetap ada Pak. Betul. Karena Kalau penyertaan kan. yang lalu sebelumnya BPK-nya benar-benar nengok, ini dia akan terisik lagi semua. Gitu. Ya. Jadi berat. Ya, tapi kan paling tidak Bapak sudah bisa bilang Betul. ini sudah ada bentuk pengawasan dari perwakilan BPK. Iya. Betul. Perwakilan BPK belum. Betul. BPK Ya. iya. Setidaknya gitu nanti. Berarti Ya. orang kita Betul. Tapi ya memang kenapa kalau BPK nengok? Kan kembali secara faktanya SPP memang ada memberikan jasa konstruksi membangun ini kan? Betul. namun yang 600 meter Ya. tidak metering. Ya. tapi kita nunjuk kontraktor Pak, bukan kita yang bangun. Kami ya. Tapi kita yang mana itu? Iya, Dan itu nilainya 44. Ya, Ya, itu betul. Setelah SPPN PPH jadi 49 hampir 50 lah. Dan 50. Iya. Pak Febri bilang ya itulah kontribusi Bapak sebenarnya itulah ya. Iya. Diminta menjadi bagian dari pembangunan energi listrik di sana ya. Ketika mau Karena ketika bertransformasi. kita bangun itu makanya proses TV sudah diserahkan. Ya, ya, ya. Ya. Pertanyaannya kenapa Bang Sabina baru selesai ya? Iya.
Bangun Gunasra, Bangun Gunasra. Gunasra. Kenapa dalam Bangun Gunasra itu tidak ada mencantumkan nilai investasi tadi? Di mana ceritanya ya? Gimana Pak bisa cerita? 44 itu kenapa? 44 itu kenapa harus dari KSDP? Nah itu yang Ini ada itu yang sempat dipertanyakan oleh KPK karena dokumen kontrak ada gitu loh. itu di dalam nggak ada RAB-nya, nggak ada gambarnya, itu dalam dokumen itu sama sekali nggak ada. Itu lembaran Excel itu nggak ada uraian item misalnya konstruksi sipil itu dari pematangan lahan misalnya berapa itu nggak ada. Ujung-ujungnya di bawah langsung 44 sekian tambah PPN PPH 45. Nah itu berapa kali kita pertemuan sama Pak Yuda itu minta sampai hampir 2 kali atau 3 kali baru dikasih pun sampai sekarang dokumennya yang ada ya cuman yang total jumlah tapi nggak ada gambar sipil pekerjaannya itu nggak ada yang di dalam RAB-nya juga nggak ada. KPK nanya ini di mana Pak, kami juga nggak tahu. Ini kita dapat di Gaspro kontraktornya kan. Jadi tim yang lama itu udah resign dari kantor kami. Jadi waktu ditanya, saya coba cari data. Yang ada cuma itu apa yang ada di Pak Mak sama kami itu sama. Jadi rincian detailnya nggak ada. Nah waktu yang KDPP, kalau kita coba konveksi Gaspro kontraktornya, itu pun orang direktur incapnya juga udah resign. Jadi nunggu 2 minggu mereka cari file di dalam baru keluar semua tuh Pak. Detail spesifikasi teknis, bayar ini, bayar itu, dan sebagainya. Jadi akhirnya waktu di KDPP baru keluar semua itu barang. Jadi semestinya di dokumen kontrak itu bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kerjasama kerja atau kontrak tidak kontrak. Kalau kerjasama kerjaan itu ya. Kalau saya tanya ke tim yang lama Pak, tim yang lama udah serahkan ke owner detail teknisnya. Gaspro juga udah konfirmasi. Tapi saya herannya kenapa di direksi lama nggak ada filenya di dalam kantornya MOW. Bahkan kontraknya aja katanya nggak ada. Jadi persisnya bangunnya itu tahun berapa sih Pak? Tahun 2000. Jadi kita bangunnya cuma 2,5 bulan Pak. 2,5 bulan. Karena mendesak. Ya 2,5 bulan jadi ya. Iya makanya. COVID itu COVID Delta atau Omicron? Iya. Jadi kita tangan November. Jadi kita selesainya itu di Januari. Banyak mati Delta. Januari selesai. Januari 2021. Oh menjelang Delta. Jadi cuma 2 bulan setengah itu udah selesai, termasuk tanah rawa itu tuh dicor, ditimbun kemudian dicor. Nah, cuma dari KDPP itu kan dia nggak bisa menilai waktu flashback COVID. Jadi di versinya KDPP itu nilai yang wajar itu bukan 44 tapi 36. Nah kan pakai kondisi Jadi normal. 58M. Kondisi normal ya berarti. Iya. Aku dari kondisi normal. Nah, dia ada Itu masih Gaspro. Dan mulai bisa dioperasikan tahun di Januari Februari udah commissioning Pak. Mei udah COD. 2021. Iya, cuma 2 bulan sampai selesai. Oh tapi di informasi itu Pak perjanjian BGS-nya apa ditandatangan 2022 ya? Iya. Enggak, itu restatement. Restatement ya? Iya. Yang restatement. Restatement negosiasi karena dari 4 menjadi iya 36. dan iya jadi waktu mulai udah selesai waktu udah COD di bulan Mei saya kan kirim invoice. Nah itu mental terus Pak. Saya hubungin Pak Oki direksi yang lama gitu. Itu susah dijawabnya, saya telepon nggak bisa. Saya pusing kan gimana ini kok udah jalan tapi saya nggak bisa invoice. Nah terus akhirnya bulan Oktober September kebetulan ada teman saya lewat waktu itu ada kenal dengan Pak Bupati. Saya berangkat ke sana karena saya nggak bisa menemukan satu orang direksi pun Pak Oki maupun Pak Said itu nggak mau, saya nggak bisa akses Pak. Saya stres juga bagaimana saya bisa invoice setelah barang jadi operasi diambil alih katanya operator harus orang Papua, harus dari India, maksudnya harus dari orang Sorong, putra daerah. Alasan itu
itu, tapi saya bilang kok di kontrak harusnya kita kenapa bisa yang sana. Akhirnya saya Oktober saya berangkat ke sana, saya mau ketemu Pak Bupati dari Jambi, Pak Bupati ada di sana, saya ketemu Pak Wakil. Nah, Pak Wakil Bupati lah yang masih dia kaget juga, loh kok ada kontrak ini ya, saya nggak tahu katanya gitu. Ya udah saya disuruh kita bikin surat tertulis ke Pak Bupati, di CC ke Pak Wakil. Nah setelah itu saya kirim, nggak lama 2 minggu tiba-tiba Pak Oki telepon saya dalam kondisi marah-marah. Oh, karena dia ditelepon Bupati, panggil Ya, Bupati kira-kira. Saya bilang justru saya harus marah Pak Oki. Ini sebelum izin. Malah dia ajak balik Pak, itu omongannya pokoknya kasar. Dia marah lah. Ya, saya bilang kalau Bapak marah-marah nggak ada solusi, saya bilang gitu kan. Justru saya merasa saya yang harusnya marah bukan Bapak, itu terbalik. Malah dia marah saya gitu kan. Kalau tagihan Bapak, invoice Bapak nilainya berapa itu? Itu 1 bulan kan sekitar 1,2 karena kan serata gasnya masih kecil Pak. Jadi yang Januari, Februari, Maret, April itu komisioning itu masih kecilan. Tapi Mei itu udah 1,2 M. Nah, 1 Oktober kan nggak jelas saya mau invoice ke siapa. Karena kalau saya butuh berita acara surat terima kasih, saya nggak ada data itu. Saya telepon BP ada Pak, datanya ada. Oh, Kan saya lewat BP kan, keluar semua, saya bisa bikin invoice-nya. Cuma kan saya butuh lampiran invoice, kan harus ada tanda tangan dari dia dengan MOU. Kalau invoice-nya saya udah cetak gitu kan. Terus akhirnya dibilang, oh ini aja deh kita ketemu. Kenapa? Ini harga kemahalan, saya rugi katanya. Loh, kan udah dikontrak. Kenapa sekarang berubah gitu kan? Nah, yuk mau dibayar nggak katanya. Nah itu jadi ya agak clash waktu itu kan. Akhirnya kita coba hitung ulang, dan katanya MOW katanya rugi gitu kan. Jadi kok bisa rugi ya kan nggak keluar investasi. Yang keluar kan kami. Kan dari 0,6 itu kami dapat 0,6. Apa investasi untuk katanya punya jaringan? Iya Pak, tapi yang tadi saya sampaikan bahwa berbeda lokasi. Itu beda, Pak. Jadi Ini lurus Pak, memang, yang dia punya. Dan yang dulu itu kita sama pihak swasta, kami tidak punya MRS, tapi kami ada meter pembanding, tapi lokasinya sama dengan PLTMB. Jadi cuma untuk melihat sama. Dulu juga tidak punya investasi jaringan ya? Iya, dulu karena memang kerjasama yang lain dengan pihak swasta, kami BOT juga Pak. Jadi tapi itu sudah selesai dan memang sudah diserahkan ke Polri, sudah menjadi milik sendiri. Dan memang tadi karena beda lokasi itu, jadi akhirnya kita harus sambung pipa lagi. Jadi pipa yang punyanya kita itu kan masih lurus ke sana, tapi karena lokasinya di sini mau tidak mau kita harus potong ke sini. Jadi ya singkat cerita akhirnya untuk Maret Februari 2022 pada tanggal listrik dulu saya nggak dibayar Pak, udah Januari 2021 sampai waktu Februari tanda tangan itu. Nah setelah tanda tangan pun baru cuma dibayarnya 10 bulan atau 2 bulan lagi. Oh, Ini tarif 0,4 dari awal. Tarif 0,4 belum pernah dibayar. Enggak, saya harus revisi semua itu jadi 0,36. Itu tuh nggak dibayar pada saat waktu tanda tangan Februari dulu dibayar kalau nggak salah 3 bulan invoice aja. Nah dari situlah sudah mulai ada SPM. Nah alasan beliau katanya MOE rugi, terus karena ada support dari pemerintah jadi uang itu untuk urus katanya saya nggak tahu ya benar atau nggak waktu itu ceritanya, katanya untuk mendapatkan garansi lah, deposit apa untuk kontrak dengan Petrogas karena kan SKK Migas itu caranya cepat. Itu penjelasannya beliau secara verbal, saya nggak tahu. Mungkin Bu Preti bisa bilang enggak gitu kan, tapi itu penjelasannya. Saya juga mendengar. Iya, terus dia bilang katanya awalnya dia harus kena PPH gas, PPN. Terus saya cek kan, mana ada PPN Pak di gas gitu kan. Pokoknya segala macam inilah alasan.
Nah, jadi sebenarnya kan dari awal udah memang udah kacau Pak. Kalau mekanisme transaksinya atau pembayaran dari Petrogas, PLN ke Petrogas itu gimana sih? Jadi karena kan kita di tengah-tengah nih Pak, siapa bermodal atau nunggu PLN bayar kita dulu? nunggu PLN bayar dulu Pak. Oh gitu. Kalau nggak ada pembayaran dari PLN kita nggak bisa bayar ke gitu ya. Jadi Petrogas kan kirim nih. Iya. Dia nagih. Iya. Tunggu ya gitu ya. Jadi nunggu PLN bayar. Jadi kan kita kan ada yang metering tadi ya Pak ya, yang MRS tadi. Nah jadi pada setiap kali tanggal 1 itu tanggal 31 malam pukul 00 itu kita sudah 0 poin Pak, kita sudah melakukan inilah perhitungan lah Pak. Jadi pada tanggal 1 itu langsung kita proses invoice sendiri ke PLN. Nah pada saat kita proses invoice ke SGP karena kan ada metering yang tadi tuh Pak, jadi pemakaiannya tuh bisa dilihat dari situ. Dan memang untuk transaksinya memang di MRS itu, untuk dasar untuk kita melakukan pembayaran titik poinnya itu ada di situ, sehingga memang kita ke IP baru kemudian invoice dari itu Petrogas memang masuk dalam rentang waktu interventornya transaksi ya? Iya. Atau kita nunggak juga? Ya. Kalau jadi gini Pak, kita kan ini kan sudah pasti dikenakan denda juga dari Petrogas kalau kita telat bayar nih. Ya. Nah, karena memang kita tidak punya uang Pak, kita jujur saja kita tidak punya uang, kita harus menunggu bayar. Jadi biasanya itu kan dari Petrogas itu invoice-nya itu terbit di tanggal 10-an. Nah, jadi sebelum invoice dari Petrogas terbit, kita sudah harus bergegas untuk supaya ketika PLN melakukan pembayaran yang disuruh melakukan pembayaran, kita sebelum jatuh tempo pembayaran dari Petrogas ini terjadi, kita sudah pembayaran terlebih dahulu. Tapi memang kadang kalau kayak seperti kemarin ini kan kita kan libur nih, ada banyak libur nih, otomatis dari sisi IP sendiri pun akan nantinya telat kayak gitu. Tapi pasti paling tidak kita MOE selalu menginisiasi untuk mengirim surat ke IP untuk melakukan percepatan pembayaran supaya untuk mencegah yang tadi, yang denda keterlambatan tadi. Oke. Kembali ke pertanyaan awal saya tadi, pada dasarnya dulu ngakuin nggak sih bahwa punyatan saya bisa pastikan ngakuin aja ya, ngakuin, cuma nggak ada uang untuk bayar, hanya ada lagi ke SM untuk percepatan. Kita bantu sama-sama. Artinya ada semuanya gitu. Jadi ngakuin aja, tidak punya uang gitu ya. Oke, jadi tangkap. Kalau nggak punya uang, dari sisi SUP, mau sih mau uang, ya gitu kan. Ya praktis yang diterima oleh MUE, hitungan saya berarti cuma 2,4 ya. Kan 3,6 ya tadi ya. 36 kan. Ya, artinya berarti 2,4. 2,4 kalinya berapa dan seterusnya ya. Tapi kan kali berapa? Iya. Berapa juta kaki? Itu mau nggak apa ya? Sama rugi gitu ya. Itu pertanyaannya kira-kira kenapa rugi tadi gimana? Jadi Pak, kalau dari tadi ya Pak ya, kita kan pendapatannya itu kalau 0,6 pendapatan kita total itu harusnya kita setelah membayar ke Indonesia Power dan ke Petrogas harusnya itu kita ada 2 M setiap bulan. Tapi yang harus kita bayarkan ke SGP itu kurang lebih setiap bulan 1,3 sampai 1,5 setiap bulan. Berarti pendapatan kita setiap bulan rata-rata cuma 500 juta. Dipotong dengan kita untuk bayar iuran, operasional dan lain sebagainya kita. Ini untuk dengan SGP kan ada juga Pelanggan lain? Kita memang cuma ada 2, tapi yang satunya PLN, tapi itu pemakaiannya kecil Pak. Paling pendapatannya dia tuh setiap bulan tuh mungkin 100 jutaan. Jadi dari 500 juta itu cuma mungkin paling kita itu pun kalau jadi begini Pak, kalau Indonesia Power dia mau nyerapainya banyak, otomatis yang nilai 100 juta ini tuh hilang. Karena kan diserap semua oleh Indonesia Power.
Tapi kalau Indonesia Power lagi maintenance, berarti dia yang menyerap lebihan. Jadi sebetulnya itu sama saja Pak pendapatannya, tidak ada bedanya. Tidak, tetap kalau dihitung tetap ya 500 jutaan yang bunyinya MOW. Seperti itu. Jadi alokasi gas yang dari menteri itu terserap semua ya? Nah, Iya. datang itu Iya. terus ya? Iya. Makanya dengan kondisi ini kan kita berkomunikasi sama itu. Jadi kita lihat bahwa kalau itu cuma dua alternatif penyelesaiannya. Jadi pertama gimana menjamin setiap bulan itu jangan ada menggunakan nambah. Jadi setiap bulan harus lancar. Kemudian proses itu diselesaikan dengan perpanjangan kontrak. Kalau perpanjangan kontrak harus ada hitungan ya, karena kan pasti ORM juga di kita. Iya. Jadi kan harus ada hitungan yang harus dikeluarkan. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kami membantu MOW untuk mendapatkan pendanaan. Jadi kita percepat aja Pak kontraknya. Terus pendanaan saja diserahkan. Iya, jadi kan sehingga menyehatkan dan bahkan membuat jadi dari tiap bulan itu 1,3 ya. Kalau kita pinjam di SME itu bayar cicilan itu kalau 14 tahun cuma 10%, itu 850 juta. Berarti kan ada sisa 500 ya. Paling operation maintenance paling ada 200 lah. Jadi ada ekstra 300, 400 juta, 300 juta lah. Kan bisa memperkuat